Pada suatu malam yang membekas dalam sejarah kejahatan Rusia, sebuah ledakan misterius menghancurkan sebuah gedung di pinggiran Moskow. Polisi yang tiba di lokasi menemukan bukan hanya puing-puing bangunan saja, tetapi juga petunjuk tentang aktivitas kriminal yang melibatkan jaringan luas yang telah beroperasi di bawah radar selama puluhan tahun. Jaringan ini dikenal sebagai Bratva atau mafia Rusia, yang telah menjadi simbol kekuasaan bawah tanah sejak runtuhnya Uni Soviet. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak di channel Jamur Story ini, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul Mafia Rusia. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi di Rusia pada tahun 1992. Setelah runtuhnya Uni Soviet, kekacauan ekonomi dan politik melanda Rusia. Di tengah ketidakstabilan ini, Bratva atau mafia Rusia mulai tumbuh pesat. Bratva yang berarti saudara dalam bahasa Rusia adalah organisasi kriminal yang memiliki struktur hierarki yang ketat dan mengendalikan berbagai aktivitas ilegalnya. Asal-usul Bratva dapat ditelusuri kembali ke era Gulag pada tahun 1930-an, di mana para narapidana di penjara-penjara besar Rusia membentuk aliansi untuk bertahan hidup di kamp kerja paksa. Namun, organisasi ini benar-benar berkembang selama era Uni Soviet. Dengan sistem hierarki yang ketat dan kode kehormatan yang keras, Bratva menguasai dunia bawah tanah penjara. Setelah runtuhnya Uni Soviet, kekosongan kekuasaan politik dan ekonomi membuka peluang bagi Bratva untuk keluar dari bayang-bayang dan memperluas pengaruh mereka. Salah satu tokoh kunci yang mendirikan Bratva adalah Sergei Mikhailov, yang lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1958. Ia adalah seorang penjahat Rusia dan pemimpin sindikat kriminal Bratva. Pada tahun 1993, Bratva mulai memperluas pengaruhnya ke luar negeri, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Mereka terlibat dalam perdagangan senjata, pencucian uang, dan bahkan mengendalikan beberapa sektor bisnis legal untuk menyamarkan aktivitas ilegal mereka. Bratva juga terkenal dengan kode kehormatan yang ketat dan penggunaan kekerasan yang brutal untuk menjaga kekuasaan mereka. Salah satu momen kunci dalam ekspansi global Bratva adalah kontrol mereka atas jaringan gas dan minyak di Rusia pada tahun 1990-an. Mereka memanfaatkan kekacauan ekonomi untuk membeli saham perusahaan-perusahaan besar dengan harga murah, seringkali menggunakan ancaman dan kekerasan untuk mengamankan kesepakatan. Bratva tidak hanya mempengaruhi dunia kejahatan, tetapi juga menyusup ke politik dan ekonomi Rusia. Mereka telah membentuk aliansi dengan oligarki dan pejabat pemerintah untuk melindungi operasi mereka dan memperluas pengaruh politik mereka. Hal ini membuat upaya pemberantasan mereka menjadi sangat sulit. Tokoh-tokoh penting di Bratva. Sergei Mikhailov, pemimpin Bratva yang dikenal sebagai Mikhas, membangun kerajaan kejahatan di Moskow dan memperluas pengaruh Bratva ke Eropa. Mikhailov ditangkap di Swiss pada tahun 1996 atas tuduhan pencucian uang, tetapi dibebaskan karena kurangnya bukti. Semyon Mogilits, dijuluki The Brain Don, ahli strategi keuangan yang mengendalikan pencucian uang berskala besar, masuk daftar buronan FBI pada tahun 2008. Mogilits dikenal karena jaringan keuangan kompleks yang membentang di seluruh dunia, memungkinkan Bratva menyusup ke pasar global. Vyacheslav Ivankov,
tokoh kunci yang memperluas pengaruh Bratva ke AS. Operasinya meluas ke perdagangan narkoboy, pencucian uang, dan prostitusi, serta menjalin hubungan dengan mafia Amerika Serikat dan kartel Kolombia. Ivankov ditangkap oleh FBI pada tahun 1995 karena pemerasan $3,5 juta. Ivankov kemudian dibebaskan pada tahun 2004, tetapi ditembak mati oleh penembak jitu di Moskow pada tahun 2009. Selain tokoh penting dalam perkembangan Bratva, ada beberapa individu yang berusaha membocorkan rahasia gelap organisasi ini, yakni Alexander Litvinenko, seorang mantan agen Federal Security Service atau FSB Rusia. Ia diketahui membocorkan hubungan pemerintah Rusia dan Bratva. Litvinenko dulunya bertugas di unit kontra intelijen yang membongkar aktivitas ilegal di dalam struktur negara. Pada akhir tahun 1998, Litvinenko mengadakan konferensi pers yang mengejutkan dunia, mengungkapkan bagaimana Bratva bekerja sama dengan pejabat tinggi Rusia untuk melindungi dan memperluas jaringan kriminal mereka. Kesaksiannya menimbulkan kehebohan internasional, hingga pada tahun 2006, Litvinenko diracun dengan polium strip 210 di London, sebuah tindakan yang diyakini sebagai balas dendam atas pengungkapan informasi sensitif Bratva. Sebuah kejam kali ya kan guys, tokoh-tokoh yang ingin mengungkapkan rahasia gelap pemerintah dengan para mafia ini, pengen mengungkap kebenaran malah diracun. Ledakan gudang Moskow tahun 1995. Ledakan yang mengguncang gudang di Moskow pada tahun 1995 menjadi titik balik penting dalam mengungkap aktivitas Bratva. Insiden ini terjadi di tengah persaingan sengit antar geng yang berusaha menguasai jalur perdagangan narkoboy dan senjata di Moskow. Gudang yang menjadi pusat distribusi senjata ilegal meledak secara misterius, menewaskan beberapa anggota geng dan merusak jaringan logistik Bratva. Polisi yang tiba di lokasi menemukan bukan hanya puing-puing bangunan, tetapi juga petunjuk tentang aktivitas kriminal. Bukti yang ditemukan di lokasi kejadian seperti senjata ilegal dan dokumen rahasia menghubungkan Bratva dengan operasi bawah tanah yang kompleks. Ledakan ini memicu penyelidikan besar-besaran oleh otoritas Rusia, tetapi Bratva berhasil menyuap dan mengintimidasi saksi serta penyidik. Insiden ini memperkuat dominasi kekuatan Bratva di Moskow dengan menyingkirkan pesaing utama mereka. Ledakan tersebut menjadi simbol kekejaman Bratva dalam mempertahankan kekuasaan dan memperingatkan pihak lain untuk tidak menantang dominasi mereka. Larangan kerjasama dengan otoritas. Anggota Bratva dilarang keras bekerja sama atau memberikan informasi kepada pihak berwenang, seperti polisi atau pemerintah. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi organisasi dari ancaman eksternal. Pengkhianatan dalam bentuk apapun dianggap sebagai pelanggaran berat yang tidak dapat ditoleransi. Kesetiaan mutlak kepada sesama anggota. Loyalitas adalah fondasi utama dalam Bratva. Setiap anggota harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan melindungi rekan satu sama lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri sendiri. Kesetiaan ini memperkuat solidaritas dan mencegah adanya perpecahan di dalam organisasi. Hukuman mati bagi pengkhianat. Bratva memiliki hukuman yang sangat keras bagi mereka yang melanggar kode kehormatan, terutama bagi pengkhianat. Siapapun yang terbukti membocorkan rahasia organisasi atau bekerja sama dengan musuh akan menghadapi hukuman mati. Ini bertujuan untuk menanamkan rasa takut dan memastikan bahwa setiap anggota tetap patuh pada aturan. Nah guys, kalau yang namanya kita kerjasama dengan mafia atau geng, pasti ada yang namanya semboyan dan aturan-aturan yang berlaku untuk anggota geng itu sendiri guys. Jadi berhati-hatilah. Struktur hierarki Bratva dirancang dengan sangat ketat dan berlapis, memastikan bahwa setiap peran memiliki tanggung jawab yang jelas untuk menjaga kekuatan dan stabilitas organisasi. Berikut penjelasannya. Furi Zakonya atau pencuri dalam hukum. Ini adalah posisi tertinggi dalam Bratva, dipegang oleh individu yang dihormati dan dianggap sebagai pemimpin spiritual serta strategis. Mereka menetapkan aturan, mengelola hubungan antar kelompok, dan merancang strategi besar organisasi. Contohnya adalah Vyacheslav Ivankov, yang terkenal karena pengaruhnya yang luas di dunia kriminal Rusia. Krisa atau pelindung.
Grisha berperan sebagai pelindung bisnis ilegal, memastikan operasional berjalan lancar tanpa gangguan dari pihak berwenang atau kelompok saingan. Mereka seringkali memiliki koneksi yang kuat dengan aparat hukum yang korup atau pejabat pemerintah untuk melindungi kepentingan Bratva. Brigadir atau komandan lapangan. Brigadir bertanggung jawab atas pengawasan operasional sehari-hari dan mengelola geng-geng lokal. Mereka adalah penghubung antara pemimpin atas dan para prajurit di lapangan. Contoh figur yang pernah memegang peran ini adalah Sergei Mikhailov, yang dikenal sebagai pemimpin organisasi Solzhenitsyn Bratva. Soldat atau prajurit. Para soldat adalah eksekutor yang melaksanakan perintah, termasuk tindakan kekerasan, pemerasan, dan pelindungan wilayah. Mereka berperan sebagai tulang punggung organisasi, menjaga ketertiban, dan menegakkan otoritas Bratva di jalanan. Seistorka atau pengikut rendahan. Seistorka menempati posisi terbawah dalam hierarki. Mereka melakukan tugas-tugas menengah seperti pengintaian, pengiriman barang, dan pekerjaan kasar lainnya. Meskipun posisinya rendahan, Seistorka seringkali menjadi calon untuk naik ke posisi lebih tinggi jika membuktikan loyalitas dan kemampuan mereka. Hingga pada tahun 2000-an, Bratva terus berkembang dan menjadi salah satu sindikat kriminal paling kuat di dunia. Dengan jumlah anggotanya sekitar 9.000 orang, dengan pengaruh yang meluas dan struktur yang kompleks, Bratva tetap menjadi kekuatan dominan dalam dunia kejahatan terorganisir. Meski pengaruh mereka tidak sekuat era 1990-an, Bratva tetap menjadi ancaman besar yang mengendalikan berbagai wilayah di Rusia hingga saat ini. Nah guys, itulah cerita sedikit tentang mafia Rusia ya guys. Nah, kritik dan saran sangat membantu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye guys.